Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Haji Dadang Munandar MPD telah mengizinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Kemudian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah berkumpul di sini untuk melakukan kembali diskusi mata kuliah pendidikan, pengelolaan pendidikan. Di sini ada pun materi yang kami ingin bahas yaitu manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dan anggota kelompok 10 yaitu ada saya sendiri, Andromeda Yongjuansu, dengan NPM 21106310505 dan teman saya Rizka Amalia Putri dengan NPM 2110631050027. Adapun pembahasan yang kami akan bahas pada materi kali ini yaitu ada hakikat mutu pendidikan, kemudian ada komponen manajemen peningkatan mutu, kemudian ada faktor yang berpengaruh pada mutu pendidikan, kemudian ada model dan strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang kelima ada strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan yang terakhir ada tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk materi yang pertama, hakikat mutu pendidikan, akan dibahas oleh teman saya. Untuk Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama ada hakikat mutu pendidikan, yaitu next slide, Dro, bisa. Nah, untuk hakikat mutu pendidikan ini secara umum atau kualitas diartikan sebagai gambaran dan karakteristik umum barang dan jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau diasumsikan. Nah, dalam konteks pendidikan, konsep mutu meliputi kontribusi, proses, dan hasil pendidikan menurut Depdiknas 2001. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa mutu pendidikan pada dasarnya mencakup keseluruhan proses pendidikan, yaitu input, proses, dan output pendidikan. Untuk menghasilkan input, proses, dan output yang bermutu harus dilakukan dengan manajemen yang baik. Dengan penerapan manajemen yang benar dan baik akan berdampak kepada efisiensi pelaksanaan program dan meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan. Boleh next. Nah, yang kedua ada komponen manajemen pendidikan mutu. Peningkatan mutu. Mohon maaf. Next. Nah, manajemen peningkatan kualitas membutuhkan kombinasi dari berbagai faktor yang dapat diintegrasikan. Faktor-faktor tersebut yaitu pelanggan atau customer, pemimpin, tim, proses, dan struktur. Nah, pelanggan atau klien yang disebut dalam TQM atau Total Quality Management atau manajemen peningkatan mutu adalah orang yang menerima produk atau jasa. Nah, dalam TQM ini integritas moral adalah fundamental. Jadi, manajemen adalah cara melakukan sesuatu. Kunci penting untuk TQM ini adalah definisi dari komponen proses kerja. Pada dasarnya, setelah pelanggan menentukan persyaratannya yang disepakati, hal utama adalah menciptakan proses dan prosedur yang memastikan pemenuhan persyaratan. Nah, jika dalam pendidikan di Indonesia, Kemendikbud menyampaikan dalam situs resmi mereka ada 4 komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan menghadapi abad 21, yaitu kebijakan pendidikan yang merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional, seperti kurikulum dan ujian nasional, termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. Yang kedua ada kepemimpinan di mana kepala sekolah juga berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Seorang kepala sekolah harus mampu menjalankan manajemen berbasis sekolah secara baik dan maksimal. Ekosistem pendidikan di lingkungan sekolah, gaya kepemimpinan yang baik, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada infrastruktur. Di mana komponen ketiga ini yaitu secara sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Semua sarana dan prasarana tersebut
berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Apalagi sekarang dunia tanpa batas, peserta didik dapat belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial. Nah, yang keempat yaitu ada proses pembelajaran yang tidak kalah penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi, dan penuh kreativitas akan mendorong peserta didik terbangun motivasinya. Boleh next. Nah, subbab yang ketiga di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Nah, banyak hal sebenarnya yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan kita. Beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga diuraikan di bawah ini. Yang pertama ada kualitas fasilitas fasilitas fisik yang buruk. Dari segi fasilitas fisik, misalnya banyak sekolah dan perguruan tinggi kita yang bangunannya rusak, kepemilikan dan penggunaan bahan pembelajarannya rendah, dan buku perpustakaan juga habis. Walaupun laboratoriumnya belum standar, penggunaan teknologi informasi belum memadai, dan lain-lain, kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memiliki gedung perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada kualitas guru yang buruk, di mana situasi guru di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Mayoritas guru masih belum memiliki kemampuan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas yang disebutkan dalam pasal 39 UU nomor 20 tahun 2003, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil, bahkan beberapa guru di Indonesia dinyatakan tidak layak mengajar. Presentasi guru menurut mutu pengajaran tahun 2002 hingga 2003 pada berbagai satuan pendidikan adalah dari SD hanya 21,7%, untuk SD negeri dan swasta 28,94%, untuk SMP negeri 54,12% dan swasta 60,99%. Untuk SMA negeri ada 65,29% dan untuk swastanya ada 64,73% dan SMK yang berwenang mengajar 55,49% untuk negeri dan 58,26% untuk swasta. Selanjutnya ada kesejahteraan guru yang buruk. Kesejahteraan guru yang buruk juga turut berperan dalam lemahnya pendidikan Indonesia. Menurut survei yang dilakukan PGII atau Federasi Guru Mandiri Indonesia, pada pertengahan tahun 2005, seorang guru idealnya mendapat gaji bulanan 3 juta. Kini rata-rata penghasilan per bulan guru PNS adalah 1,5 juta. Asisten guru 460.000, rubel dan guru sukarelawan sekolah swasta rata-rata 10.000 rubel per jam. Padahal dengan penghasilan sebesar itu, banyak guru yang harus bekerja paruh waktu. Ada yang mengajar di sekolah lain, mengajar di luar sekolah, menjadi tukang ojek, penjual mie rebus, bahkan yang lainnya. Nah, perbedaan kesejahteraan guru swasta dan negeri adalah masalah lain yang muncul. Dalam lingkungan pendidikan swasta, masih sulit untuk mencapai kesejahteraan yang Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka telah memaparkan materi. Kemudian materi selanjutnya ada
Model dan strategi peningkatan mutu di pendidikan di sekolah. Baik, untuk model dan strateginya itu adalah sebagai acuan ya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sesuai dengan namanya teori atau model. Dan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di mana teori adalah seperangkat konsep atau variabel dan proporsi yang terkait secara kausal untuk membentuk keseluruhan yang koheren yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Dan model adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada teori. Sini ada teori yang pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, yaitu teori Total Quality Management atau TQM. Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah meliputi dan menekankan 3 keterampilan, yaitu keterampilan akademik, keterampilan sosial, dan keterampilan moral. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh 3 variabel, yaitu budaya sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kemudian yang kedua ada teori organisasi bisnis untuk keunggulan. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan mutu sekolah dimulai dan diawali dengan perumusan misi sekolah. Visi sebagai gambaran yaitu masa depan yang dapat dijabarkan secara lebih spesifik dalam bentuk tugas, yaitu suatu statement yang menyatakan apa yang dilakukan untuk bisa mewujudkan gambaran masa depan menjadi realistis. Di mana kita bisa tahu ya kalau visi dan misi untuk pendidikan mutu sekolah itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang paling utama. Dan kemudian itu yang ketiga ada peningkatan model peningkatan kualitas 4 faktor. Kualitas proses belajar mengajar di model 4 ditentukan oleh budaya, kepemimpinan, manajemen, dan infrastruktur sekolah yang ada, yaitu peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Jadi di sini itu yang ketiga ini model peningkatan kualitas 4 faktor ini lebih mengutamakan budaya, kemudian kepemimpinan manajemen dan infrastruktur sekolah, di mana juga siswa-siswa juga dituntut untuk meningkatkan kualitas diri mereka untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian disertai dengan kepemimpinan yang baik oleh petinggi-petinggi di sekolah atau di pendidikan, kemudian dilakukan dengan manajemen infrastruktur yang ada, dan juga manajemen pendidikan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, ada peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sini tujuan MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan prakarsa sekolah untuk mengelola dan memperkuat sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran anak sekolah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Kemudian untuk memperkuat tanggung jawab kepala sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap mutu sekolahnya. Kemudian ada prinsip dan implementasi MBS, yaitu pertama ada fokus pada kualitas, kemudian ada perencanaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah, kemudian ada pengelolaan dan yang transparan, kemudian ada persetujuan masyarakat, kemudian pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Jika kita perhatikan tujuan dan prinsip ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini tuh tentang kepemimpinan dan bagaimana cara mengolah suatu pendidikan di sekolah. Jadi dari petinggi-petinggi kemudian membuat suatu kebijakan dengan persetujuan masyarakat atau komponen di sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak sekolah dan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Kemudian untuk yang kelima, materinya ada strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Strategi itu adalah penentuan atau tujuan jangka panjang, lembaga dan inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut, dan alokasi sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga tujuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sini ada 3 rencana strategis peningkatan mutu sekolah, yaitu strategi berorientasi hasil, kemudian ada strategi berorientasi proses, kemudian ada strategi menyeluruh. Di sini itu strategi berorientasi hasil ini kita berfokus kepada hasil output-nya. Jadi, bagaimana nanti menghasilkan suatu, siswa-siswa yang bermutu tinggi dengan melakukan, manajemen terhadap penutup pendidikan yang ada. Kemudian strategi berorientasi proses ini sesuai namanya proses, yaitu petinggi-petinggi sekolah ataupun kepemimpinan di sekolah itu lebih memfokuskan bagaimana proses belajar mengajar yang baik sehingga siswa dapat belajar dengan baik untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekolah. Kemudian ada strategi menyeluruh. Di sini itu strategi menyeluruh adalah ketika petinggi-petinggi di sekolah itu dapat mengatur untuk mengatur sekolah, kemudian mengatur kelas, bagaimana pengelolaan kelas yang baik, bagaimana pengelolaan sekolah yang baik untuk dapat
mewujudkan mutu pendidikan yang baik di sekolah. Kemudian ada tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Di sini ada tantangan yang dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, yaitu standarisasi pendidikan di Indonesia. Di sini kita bisa tahu ya bahwa standarisasi ini butuh sekali karena untuk menjadi standar sebagai acuan atau KKM lah jadinya. Kalau misalnya di pendidikan di Indonesia ini sewajarnya harusnya seperti apa gitu. Kemudian untuk alokasi anggaran ini sepertinya sudah diberikan dengan baik, namun beberapa masih ada dalam pelaksanaannya itu oknum-oknum ini untuk melakukan anggaran ini masih kurang bertanggung jawab. Kemudian ada perbedaan mutu pendidikan. Di sini kita bisa melihat ya bahwa pendidikan di kota ataupun di desa itu terasa sangat berbeda. Apa enggak di daerah pedalaman itu pendidikannya berbeda dengan pendidikan di kota-kota besar seperti kita ini. Karena mereka pun susah untuk dijamah, susah untuk masih terpelosok gitu. Jadi penyebaran baik dalam standar sarana dan prasarananya ataupun kurikulum mereka pun masih sedikit terlambat dari kita. Jadi untuk menanggulangi hal ini itu pemerintah harus lebih memperhatikan untuk daerah-daerah yang masih belum terjamah. Kemudian ada ketimpangan distribusi guru. Sama seperti perbedaan mutu pendidikan, di sini itu karena guru-guru di sekitaran Jawa atau Sumatera itu lebih banyak, lebih padat gitu. Jadi belum tersebar dengan baik. Itu karena juga belum terjamah ke daerah-daerah yang pelosok. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan cara membuat sarana transportasi untuk dapat memudahkan perpindahan antara guru-guru yang ada di sekitar kita ini untuk dapat menjamah daerah-daerah yang terpelosok. Kemudian ada penerapan model manajemen sekolah. Baik, kalau ini yang tadi sudah disebutkan, model-model itu harus diterapkan dengan baik dari kepemimpinannya, kemudian dari siswanya juga harus berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Kemudian ada efektivitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Di sini itu kita bisa tahu bahwa dari kepemimpinan kemudian dari siswanya itu masih ada beberapa oknum atau beberapa orang yang masih belum dapat berkontribusi dengan baik. Misalnya ada kepemimpinan yang masih kurang baik, kemudian proses belajar mengajar kurang baik, kemudian ada siswa-siswi yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Dan itu adalah suatu tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian saran-sarannya itu dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama kepemimpinan. Di sini kita tahu ya bahwa pemimpin adalah suatu orang yang bisa mengatur, kemudian untuk mengawasi jalannya pendidikan. Di sini itu kita harus memilih pemimpin yang dapat mengatur jalan pendidikan dengan baik. Kita harus tahu bagaimana kemampuan dia, kemudian bagaimana tanggung jawab dia nanti ke depannya, apakah dia mampu mengemban tanggung jawab untuk mengatur jalan pendidikan tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kualitas. Di sini untuk memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Di sini kita juga bisa tahu bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum lengkap sarana dan prasarananya. Jangankan sarana dan prasarananya, bangunan kelasnya pun masih ada yang masih kurang layak dipakai. Nah, itu harus kita perhatikan karena hal tersebut sangat berpengaruh ya untuk melakukan proses belajar dan mengajar. Kemudian ada kebijakan pendidikan. Kebijakan yang mempermudah bukan untuk mempersulit. Jadi di sini itu kebijakan pendidikan yang ada itu diharapkan untuk mempermudah kita untuk melakukan proses belajar mengajar. Seperti kita diberikan buku gratis ataupun diberikan suatu model pembelajaran baru, kemudian diberikan guru yang baik, kemudian diberikan kebijakan untuk memudahkan kita masuk sekolah, kemudian sekolah gratis. Itu semua itu adalah kebijakan pendidikan yang baik dan untuk mempermudah kita memperoleh pendidikan, bukan untuk mempersulitnya. Kemudian ada meningkatkan SDM. Di sini meningkatkan SDM yaitu melatih guru-guru yang belum mendapat sertifikasi mengajar. Di sini itu kita bisa memberikan pelatihan kembali kepada guru-guru yang belum mendapatkan sertifikasi mengajar. Karena kita sudah banyak tahu kalau misalnya di lapangan itu guru-guru yang sudah mengajar kadang ada yang masih belum dapat sertifikasi mengajar. Nah, di situ pemerintah harus lebih memperhatikan dengan cara mengajak kembali atau mengundang kembali mereka untuk melakukan pelatihan kembali mengajar untuk mendapatkan sertifikasi mereka. Selain itu, SDM dalam pendidikan juga termasuk siswanya juga ya. Jadi kita harus sosialisasi bagaimana siswa dan juga orang tua murid untuk berkontribusi dengan baik di pendidikan. Karena itu dapat meningkatkan mutu pendidikan juga. Oke. Untuk kesimpulan materi kali ini,
manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah hal yang penting bagi setiap sekolah, karena dengan adanya mutu pendidikan, setiap sekolah akan menjadi berkualitas dan relevan. Dalam lembaga pendidikan, semua unsur-unsur pelaksanaan pendidikan akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dengan benar dan baik akan berdampak pada efisiensi pelaksanaan program, meningkatkan kualitas dan produktivitas pendidikan yang ada, yang pada akhirnya menjadikan lembaga tersebut bermutu. Oleh karena itu, dalam peningkatan mutu pendidikan perlunya strategi dan manajemen yang baik untuk meningkatkan kualitas sekolah. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Mungkin kita akan ke sesi tanya jawab. Untuk para teman-teman yang mau nanya, silakan untuk aktifkan fitur raise hand-nya. Ya, itunya di apa? Share screen-nya tutup dulu. Ya. Baik, kepada Melisa Gupi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Melisa Gupi dengan NPM 2110631050073, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, apa yang menyebabkan rendahnya kualitas seorang guru? Lalu, apa upaya yang dapat kita lakukan? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya kualitas guru? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Melisa Gupi. Selanjutnya untuk TOV, silakan, dipersilakan. Baik, sebentar. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Teh? Kedengaran. Mohon maaf sebelumnya, off-cam karena terkendala jaringan. Izin bertanya. Pada PPT kan dijelaskan ya ada 4 model dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, kekurangannya. Ya. Baik, sepertinya TOV ada masalah. Untuk Putri Pemata, dipersilakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Pemata dari kelompok 2. Izin bertanya, komponen pendidikan seperti apa yang menjadikan mutu pendidikan Indonesia meningkat pada abad 21? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Putri. Selanjutnya untuk Teh Disa. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin off-cam dikarenakan ada kendala jaringan. Perkenalkan, nama saya Disa Gayatri dengan NPM 2110631050012, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya, apa saja hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan solusinya itu apa aja? Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Disa. Kemudian untuk Teh Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nanda Fatida Dianti, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya. Tadi di PPT disebutkan 3 strategi. Bagaimana jika salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak terpenuhi? Jelaskan apa yang akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Nanda. Kemudian untuk Teh Anan dipersilakan. Baik, izin bertanya. Saya Ananda Sarilandri dari kelompok 7. Pertanyaannya, dari ketiga rencana strategis peningkatan mutu sekolah yang telah dipaparkan, manakah strategi yang paling efektif dan jelaskan mengapa? Terima kasih.
Terima kasih kepada Teh Anan. Untuk Teh Silva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Silva Rita dari kelompok 8, izin bertanya. Karena mutu pendidikan di Indonesia itu masih rendah, lalu bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu? Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Silva. Teh Anissa, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurkhairia, perwakilan dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, dapatkah kelompok kalian jelaskan mengenai tahapan dari awal sampai akhir yang dapat digunakan sebagai strategi utama dalam pelaksanaan MBS di sekolah? Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Anissa. Untuk Teh Cynthia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Cynthia Natalie dari kelompok 12, izin bertanya. Sebutkan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada Teh Seruni. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Seruni Anggreni dari kelompok 3, izin bertanya. Seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok Anda, ada komponen manajemen peningkatan mutu. Menurut kelompok Anda, di antara 4 komponen tersebut, komponen manakah yang sudah berjalan dengan sesuai? Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Teh Nazira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazira Yasmin, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya, bagaimanakah konsep dari kebermaknaan individu dalam mengukur kebermutuannya pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Nazira dan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Untuk Pak Dadang, saya izin langsung menjawab saja untuk mencoba langsung menjawab karena meeting kita tersisa 4 menit lagi. Oke, langsung silakan. Ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Cynthia. Yaitu sebutkan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Di sini kita bisa tahu bahwa banyak upaya yang dapat dilakukan untuk pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti menyediakan sekolah gratis, kemudian untuk membangun sarana dan prasarana dengan memadai dan sarana olahraga yang baik untuk di perkotaan maupun di pedesaan, dan juga memberikan kepada siswa yang berprestasi atau keluarga yang tidak mampu. Dan untuk yang terakhir, memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Banyak yang sudah dilakukan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih kurang karena masih banyak oknum-oknum. Namun banyak upaya yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan. Baik, bagaimana untuk Teh Cynthia jawabannya? Ya, cukup. Sudah cukup. Oke, kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nanda Fatira Duyanti dengan pertanyaan, bagaimana jika salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak terpenuhi? Jelaskan apa yang terjadi. Nah, di sini tuh kita bisa tahu kalau pendidikan di sekolah itu tidak akan berjalan sesuai tujuannya, karena dengan strategi itulah para pemimpin dan para peserta pendidikan dapat memperhatikan segala aspek yang mendukung jalannya pendidikan. Namun jika strategi tersebut tidak terlaksana, maka mutu pendidikan itu tidak akan terpenuhi dengan standar. Nah, untuk melakukan pendidikan karena tidak ada acuan atau pedoman yang dapat memperhatikan mutu pendidikan tersebut. Maksudnya gimana? Tidak ada pedoman maksudnya? Ya, maksudnya tidak ada pedoman, Pak, karena strateginya tidak berjalan dengan baik. Pertanyaannya. Dari siapa pedomannya? Ya. Pedoman peningkatan mutu maksudnya? Dan strateginya, Pak, strategi dalam sebagai acuan ya. Maksudnya. Ya. Ya, terus. Dua lagi siapa? Izin menjawab pertanyaan dari Anissa Nurkhairia. Pertanyaannya, dapatkah Anda jelaskan mengenai tahapan dari awal sampai akhir dan yang dapat digunakan sebagai strategi utama dalam pelaksanaan MBS? Yang pertama itu, sekolah harus memiliki otonomi terhadap 4 hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan proses pengambilan keputusan,
pengambilan keputusan terhadap kurikulum, sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas. Bagaimana Teh Anissa? Ya, cukup terusin. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Ananda Nurpadila Amri, dari tiga rencana strategi peningkatan mutu sekolah yang telah dipaparkan, manakah strategi yang paling efektif dan jelaskan mengapa? Sebenarnya ketiganya adalah satu kesatuan dalam strategi, namun kelompok kami menyimpulkan bahwa membangun kapasitas di tingkat birokrasi adalah yang terpenting, di mana suatu birokrasi terdampak besar bagi organisasi, dalam hal ini pendidikan. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan kemampuan para petinggi dahulu untuk rapat membangun kapasitas di sekolah dan kelas, karena pengelolaan tersebut haruslah dilakukan para petinggi yang cakap dalam mengemban tanggung jawab. Ya, bagus ya. Oke. Sudah dipaparkan dengan lengkap ya, tapi ada beberapa hal sebetulnya peningkatan mutu itu, upaya peningkatan mutu itu, mutunya ada standar yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Badan Standar Mutu Pendidikan ya. Nah, itu yang menjadi acuan. Dibuka standarnya. Jadi kalau melewati standar itu maka dikatakan bermutu. Gitu. Memang sampai hari ini menjadi perdebatan ya, baik standarnya maupun strateginya. Tapi sudah jawab tadi oleh siapa? Oleh Andromeda. Hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan tugas untuk resensi buku ya.